Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Kelompok 2 dengan saya Andika dan teman-teman saya mungkin boleh kenalin. Perkenalkan nama saya Moses Ronaldo Letare, dipanggil Moses. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakwan Radiansyah, dipanggil dengan Jakwan. Dan nama saya Hanif, dipanggil ya Hanif. Oke, Yuk, baik, siap. Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai hakikat filsafat komunikasi. Oke, jadi yang pertama itu hakikat filsafat komunikasi menurut buku yang kita kutip pastinya itu dari Mufid 2015 itu menjelaskan bahwa komunikasi itu dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah psikologis dan juga mekanis. Nah, seperti itu. Terus eh, psikologis itu kenapa sih? Karena psikologis itu kan apa ya, melihat bahwa komunikasi itu lebih ke melibatkan komunikator, komunikan, isi pesan, lambang, sifat hubungan, persepsi, proses decoding dan juga encoding. Nah, jadi itu eh, untuk simpel ya, lebih contohnya itu kayak ya udah kita sebagai manusia itu bagaimana cara kita memproses isi pesan tersebut gitu. Jadi kita misalkan berinteraksi sama teman kita, ya udah itu bagaimana cara kita mempersepsikan pesan yang kita tangkap dari teman kita, misalnya kayak gitu. Lalu yang kedua, selanjutnya itu mekanis, yang dimana komunikasi itu dilihatnya secara apa namanya aktivitasnya gitu. Bagaimana cara orang itu melakukan komunikasinya, yang dimana konteksnya itu bisa berdasarkan situasional ataupun kontekstual seperti itu. Jadi lebih contohnya lagi untuk simpelnya lebih ke bentuk bagaimana cara kita itu memberikan pesannya gitu, baik itu secara verbal maupun non verbal. Jadi kalau verbal itu dari segi pemilihan kata, kalau misalkan non verbal itu lebih ke ekspresi, lebih ke body language, intonasi, suara segala macam kayak gitu. Jadi dari buku Mufid itu sendiri mengutip dari Profesor Onong Ujana Effendi, filsafat komunikasi itu merupakan suatu disiplin yang menelaah suatu pemahaman secara mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan juga komprehensif. Jadi dari teori dan proses komunikasinya itu meliputi segala bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan juga metode-metodenya. Cukup banyak ya. Oke, jadi selanjutnya itu ada tokoh nih yang mengkulik hakikat filsafat komunikasi. Yang pertama adalah Richard Lanigan, yang kedua Stephen W. Littlejohn, dan juga Whitney Mundet. Oke, kita lihat. Yang pertama itu dari Richard Lanigan. Yang pertama metafisika. Jadi metafisika itu lebih mengarah teori atau ilmu pengetahuan yang mengarah ke suatu fungsi dari realitas gitu. Jadi eh, ada beberapa hal yang direfleksikan, yaitu adalah sifat manusia dan hubungannya dengan alam, sifat dan fakta kehidupan manusia, problema pilihan manusia, dan soal kebebasan pilihan tindakan manusia. Jadi menurut si Bapak Richard Lanigan ini lebih mengarah ke si apa namanya kehidupan manusia lah seperti itu. Jadi kalau konteksnya dalam teori komunikasi itu yang pertama sifat manusia dan hubungannya secara kontekstual dan individual dengan realita dengan dalam alam semesta. Jadi mungkin konteksnya itu kita bisa kaitkan dengan hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan kita seperti itu. Jadi kan ada apa ya proses ya mungkin psikologisnya juga itu ada relevansinya gitu terhadap hubungan kita sama manusia, hubungan apa namanya manusia sama Tuhan seperti itu. Jadi yang kedua, sifat dan fakta bagi tujuan perilaku, penyebab dan aturan. Nah, kalau ini mengarahnya lebih ke perilaku manusia, bagaimana manusia itu berperilaku di dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yang terakhir itu adalah problema pilihan, khususnya kebebasan versus determinisme pada perilaku manusia. Nah, kalau ini lebih ke apa ya? Bagaimana pilihan kita nih, kita kan hidup kan punya pilihan ya. Itu termasuk juga pilihan siapa yang kita ingin berkomunikasi, siapa yang kita ingin berinteraksi, dan siapa juga kita ingin berhubungan gitu. Jadi apa dalam hubungan itu pasti ada yang namanya drama gitu, ada yang namanya konflik. Nah, itu pilihan kita memiliki pilihan
untuk memiliki drama atau konflik dengan siapa dan seperti apa, seperti itu sih. Oke, mungkin selain itu bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, makasih Dika. Selanjutnya ini dari pemikiran Richard Lanigan, dia membagi objek metafisika ini ke dua hal. Buat yang pertama ini ada sebagai yang ada, dan kedua ini ada sebagai yang ilahi. Nah, buat yang pertama ini mengenai ilmu pengetahuan yang berupaya buat mengkaji yang ada itu di dalam bentuk semurni-murninya. Bahwa di dalam suatu benda itu sungguh-sungguh ada dalam arti kata tidak terkena perubahan. Ciri bahwa yang ada itu sungguh ada ialah dapat diserapnya oleh panca indera. Dan untuk yang kedua, hal lain adalah keberadaan yang mutlak yang sama sekali nggak tergantung pada yang lain. Ini berarti bahwa suatu yang ada yang seumum-umumnya dan mutlak, yaitu Tuhan. Next. Kemudian selanjutnya itu ada epistemologi yang merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Pada dasarnya metode ilmiah itu dilandasi oleh tiga hal. Yang pertama itu kerangka pemikiran yang logis, penjabaran hipotesis yang merupakan dedukasi dan kerangka pemikiran, kemudian verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenarannya secara faktual. Kemudian ada aksiologi yang merupakan cabang filsafat yang ingin merefleksikan cara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan diperoleh studi etika dan estetika. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh siapa? Jakwan? Apa gue lagi? Moses. Oke. Oke, pemikiran Richard Leigen yaitu logika, cabang filsafat yang menelaah asas dan dasar yang metode penalaran secara dalam hal ini cara berkomunikasi secara baik dan benar. Logika berkaitan dengan terhadap asas-asas metode penalaran secara benar, deals with a study of participatal and method of correct recommending. Contohnya yaitu mahasiswa yang mau lulus cepat waktu belajar dengan tekun dengan mengerjakan tugas-tugas agar lulus IPK dengan 4. Selanjutnya, pemikiran step Little John, komunikasi menurut Little John dapat digambarkan metrik persilangan antara tingkah dan laku sumber pesan dan tingkah laku penerima pesan. Selanjutnya dilanjutin oleh Jakwan. Oke, dalam pemikiran terakhir ada pemikiran ada pemikiran Whitney Ermon. Nah, tolong di next. Dalam pemikiran Whitney Ermon, filsafat komunikasi berkaitan dengan kekuatan media dan prinsip fungsi media berikut hubungannya dengan negara. Nah, dalam perkembangan Whitney Ermon terdapat pemikiran-pemikiran seperti otoriter, di mana ada sensor dan lisensi pemerintah, lalu dikritikan demi kekuasaan, dan sosial otoriter, pers milik pemerintah atau partai pemerintah, tujuan ekonomi nasional atau filsafat libertarian, tidak ada pengawasan kecuali UU tentang fitnah dan pornografi. Lalu ada sosial libertarian, pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyumbat saluran komunikasi dan menjamin sangat operasional filsafat libertarian. Dan terakhir ada sosial sentralis, yang dimana kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dalam saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional filsafat libertarian. Next. Nah, dalam contoh kasus pemikiran Whitney Ermon, media sebagai watchdog atau anjing pengawas dengan tujuan mengawasi uang negara yang didapat dan dikeluarkan oleh negara sebagai saluran komunikasi terbatas. Next. Sekian, terima kasih.